Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Juli 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Gaji tak dibayar, ratusan nakes demo di kantor Bupati Serang bagian Barat. Puluhan tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di RSUD Piru menyampaikan aspirasi kepada penjabat Bupati Serang bagian Barat Andi Chandra Asadudin. Keresahan itu diluapkan buntut dari gaji, insentif, tunjangan BPJS, dan jasa umum yang tidak dibayarkan setelah melaksanakan tanggung jawab selama 6 bulan. Gaji yang tak dibayar berkisar 4 hingga 6 bulan, tunjangan BPJS 8 bulan, insentif 7 bulan, bahkan jasa umum sebanyak 8 bulan. Gaji sebulan kurang lebih 1 hingga 1,5 juta, insentif senilai Rp500.000 per bulan, serta nominal tunjangan BPJS dan jasa umum tergantung pelayanan. Sahartia menegaskan penjabat Bupati perlu membatalkan SK yang terbit pada Desember tahun 2022, karena banyak nama di dalamnya sudah mengundurkan diri dan lulus P3K. Garda terdepan dari semua masyarakat yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat, katong cuma bermohon 3 tuntutan utama yang katong bermohonkan itu. Yang pertama, batalkan SK Bupati pertanggal 2 Desember tahun 2022 karena di dalamnya terdapat beberapa nama yang memang sudah lulus dari P3K dan sudah tidak kerja di rumah sakit tapi masih dipekerjakan dan masih terdaftar dalam DPA, daftar bayar anggaran. Lalu kemudian katong tuntut supaya katong punya gaji, katong punya hak 6 bulan kerja, katong punya jasa umum 7 bulan kerja, katong punya BPJS 8 bulan kerja, katong punya insentif yang dari bulan Desember sampai restoran yang sondor dapa ini, tolong bayar akan sen pakai cicil. Karena katong pun prinsip sekarang jangan jadi tikus, bayar katong gaji sen pakai cicil. Banyak nakes lolos P3K, Komisi 2 minta PJ Bupati Serang bagian Barat untuk merevisi SK tahun 2022. Ketua Komisi 2 DPRD Serang bagian Barat, Bobi Tianotat, meminta penjabat Bupati Andi Chandra Asadudin agar merevisi surat keputusan tahun 2022 terkait nama-nama honorer. Langkah itu harus segera dilakukan karena banyak honorer yang masuk di dalamnya sudah lulus P3K, mengundurkan diri, dan dibiayai menggunakan bantuan operasional kesehatan atau BOK pusat. Ia menerangkan khusus tenaga kesehatan di RSUD Piru kurang lebih terdapat 28 lulus P3K dan 6 mengundurkan diri. Sedangkan terdata sebanyak 37 nakes di Dinas Kesehatan dinyatakan lulus P3K dan 40 lainnya dibiayai langsung dari BOK pusat. Jika bertemu penjabat Bupati Andi Chandra Asadudin, Komisi 2 mendiskusikan tentang persoalan ini dan menjadikan prioritas. Hanya saja hingga detik ini belum ada kesempatan. Kan begitu. Oleh karena itu kan ada ruang nih. Karena harus revisi SK Bupati terkait tenaga honor itu. Begitupun di Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan itu yang sudah lolos P3K, kalau saya tidak salah, itu sejumlah 37 orang yang sudah lolos P3K. Yang namanya masih ada, memang karena itu tadi, SK-nya ini keluar di Desember. Nah, Desember 2022 itu kan belum pengumuman P3K itu, kelulusan kan belum. Makanya nama mereka masih ada di SK. Nah, ini kan harus direvisi SK Bupati ini untuk mengeluarkan mereka ini. Kan begitu. Nah, sementara di Dinas Kesehatan itu ada 37 orang. Lalu kemudian ada sejumlah 40 orang kalau saya tidak salah itu yang menurut Kadis Kesehatan dibiayai oleh BOK pusat. Nah, jadi mereka ini kan harus dikeluarkan juga nih, 40 juga nih. Kan begitu. Nah, kalau 40 dan 30 sekian, otomatis kan yang 70 sisa tadi yang termasuk 6 dokter itu kan bisa terakomodir. Kan begitu. Nah, ini yang kemudian kita berharap kebijaksanaan lah dari saudara pejabat bupati untuk melihat kondisi ini. Kita dari hasil rapat baik komisi maupun gabungan komisi sudah ada rekomendasi yang kita keluarkan. Jadi rekomendasi yang pertama, kita minta saudara penjabat bupati untuk merevisi
SK terkait tenaga honorer tersebut dan kemudian memasukkan khusus untuk di rumah sakit dan dinas kesehatan untuk mengakomodir mereka. Paling kurang mereka bekerja sampai November 2023 sesuai edaran Menpan itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews polisi menetapkan 5 tersangka kasus kontainer bermuatan B3 yang tercebur di Pelabuhan Laut Namlea. B3 tersebut. Polres Pulau Buru menetapkan 5 tersangka kasus jatuhnya 1 unit kontainer bermuatan bahan berbahaya dan beracun di Pelabuhan Laut Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kapolres Pulau Buru AKBP Nur Rahman dalam konferensi pers di Gedung Satreskrim Polres Pulau Buru. Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan. Kelima tersangka tersebut ialah HW alias Aris, R alias Rido, kemudian berinisial F alias Fadli, HG alias Anto, dan juga HK alias Harun. Sedangkan R dan F adalah pihak ekspedisi yang bertanggung jawab atas pengiriman kontainer tersebut. Kemudian untuk HG dan HK adalah pihak yang terlibat dalam pengoperasian blok crane kontainer pada saat proses bongkar muat dari KM Dorolonda di Pelabuhan Laut Namlea. Modus operandi kelima tersangka ialah dengan mengelabui petugas di mana barang tersebut dikemas dalam bentuk kemasan karung terigu. Hal tersebut diketahui oleh pihak ekspedisi serta di dalam manifest pengiriman yang terdaftar. Penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi per tanggal 3 April 2023. Polres menjelaskan pada 28 Maret 2023 sekitar pukul 4:44 waktu Indonesia Timur terjadi jatuhnya kontainer bermuatan B3 di Pelabuhan Laut Namlea berukuran 20 feet atau 18 ton dari atas kapal Pelni KM Dorolonda pada saat bongkar muat. Akibat dari peristiwa tersebut terjadi pencemaran di Laut Teluk Namlea yang mengakibatkan matinya biota laut kawasan laut sekitar. Pihak kepolisian juga menyita barang bukti yakni 1 kontainer seberat 18 ton yang berisi sodium, natrium hidroksida, karbon, kalsium karbona, asam nitrat, hidrogen peroksida, natrum sianida, dan sianida. Atas perbuatan kelima tersangka disangkakan pasal 107 ayat 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. B3 tersebut akibat kelelahannya sehingga menyebabkan kontainer yang berisi B3 tersebut jatuh ke laut. Kemudian barang bukti yang ada nanti kami akan pertunjukkan di sini juga, yaitu sodium, kemudian NaOH, karbon, kalsium, kemudian kalsium oksida, asam nitrat, hidrogen, kemudian juga di situ ada CN juga. Modus operandinya di sini pemilik barang memasukkan bahan baku barang berbahaya atau beracun B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengelabui petugas di mana bahan berbahaya dan beracun atau B3 tersebut dikemas dalam bentuk kemasan karung terigu. Sudah menyampaikan ke jajaran reskrim ya, penindakan bagi mereka yang melakukan hal tersebut pasti ya kami lakukan itu. Tujuannya kami juga menindaklanjuti daripada instruksi bupati, karena di mana bupati juga sudah membuat instruksi terkait dengan larangan ya peredaran barang berbahaya dan beracun B3 tersebut. Ini kami juga tentunya akan selalu koordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana. Tribunnews Kementerian PUPR menargetkan perbaikan jembatan Kawanua selesai 4 bulan ke depan. Direktur Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia Budi Harimawan Sumihard memastikan pengerjaan jembatan Kawanua Kecamatan Tehuru Kabupaten Maluku Tengah segera dilakukan.
Hal itu ditegaskan saat ia meninjau jembatan Kawanua pada Selasa 12 Juli 2023 kemarin. Targetnya, kata dia, pembangunan jembatan akan selesai dalam waktu 4 bulan ke depan. Atas nama pemerintah pusat, selanjutnya ia menyampaikan rasa prihatin dengan ambruknya 2 bentangan jembatan karena banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Karena dengan ambruknya bentangan jembatan Kawanua telah menghambat aktivitas warga di pesisir selatan Pulau Seram itu. Budi juga memastikan rangka jembatan darurat segera tersedia dan secepatnya akan didistribusikan ke Kawanua untuk pemasangan beli. Ia mengatakan pengerjaan jembatan darurat akan segera dilakukan. Pihaknya akan mengusahakan pembuatan jembatan darurat selesai dalam waktu sebulan jika cuaca normal. Masih baik, Kepala BPBD Maluku Tengah kecepatan tinggi. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 13 Juli 2023. Saya Tanita Pairesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.